Batu, kamu janji sama aku bakal berhenti. Ming, kok gugup banget? Nggak ada polisi di sini. Lagi pula, aku udah janji sama kamu kan. Kerjaan terakhir. Terus udah selesai. Jangan bilang nanak. Sembunyikan. Sembunyikan sekarang. Kamu nggak pernah dengerin. Sayang, kamu udah pulang. Nana, sini sama papa sayang. Anak papa yang cantik. Papa punya hadiah buat kamu. Hadiah apa itu? Ini kios pasang. Nih, kamu pakai satu. Papa pakai yang satunya. Sang guru bilang, mulai sekarang, ini bakal jagain kamu selamanya. Ya, lihat betapa sayangnya papa sama kamu. Bilang papa. Ming, cewek kamu juga punya satu. Jok ini, cuma ada satu pasang. Aku nggak pilih kasih. Akan saudara. Ambil. Makasih, Batu. Aku cek makan malam dulu. Dia nangis. Nana, nanti bawa barang-barang kamu. Besok, kita bertiga. Yuk jalan-jalan bareng. Besok? Secepat itu? Mundur! Menjauh! Maju selangkah, kita mati bareng. Batu! Kamu dicari atas kasus penyelundupan dan perampokan. Kamu ditangkap. Apa? Sang Ming. Lo jual gue. Batu. Taruh kalengnya. Lo udah dikepung. Gak bisa lari. Gue ikut kalian. Jangan takutin keluarga gue. Jaga Xiaobao. Tunggu aku. Batu! Nana. Linda. Anakku. Linda! Selamatkan anaknya. Selamatkan bayinya. Aku keluarin kamu. Terus ambil dia. Pergi. Anakku. Anak perempuanku. Song Ming, kalau aku keluar, kamu nggak akan lolos. Istriku, coba. Aku akan buat Song Ming yang udah lapor dan bunuh kalian bayar dengan darahnya. Ayah, hari ini hari ayah kandungmu. Keluar dari penjara. Ambil liontin jada yang dia tinggalkan buat kamu. Dan jemput dia untuk ulang tahunmu. Dia pasti senang banget. Aku pulang. Wah, gelang dan liontinnya cantik banget. Hadiah buat aku, papa. Ayah, Ini dari ayah kandungmu. Dia tinggalkan ini buat kamu. aku bukan ayah kandungmu. Papa, maksudmu apa? Aku nggak bercanda. Mak ayah kandungmu itu Batu. Dia lagi di penjara sekarang. Gimana bisa? Aku punya ayah yang pernah di penjara. Aku aja nggak kenal dia. Aku nggak mau semua barang-barang ini. Aku lagi nonton. Ayah. Walaupun dia pernah salah, dia memang ayah kandungmu yang asli. Dia satu-satunya di dunia ini.
yang paling sayang sama kamu. Waktu dia keluar nanti, dia bakal cari kamu. Aku nggak mau orang asing cari ayahku. Ayah! Papa kamu memang yang paling sayang sama kamu. Lebih dari siapapun, dia nggak sabar ketemu kamu. Pergi jemput dia. Dia beneran cinta aku, kayak kata ayah. Dia bakal suka sial yang aku buat dia. Dia bakal seneng. Wah, udah malam nih. Cepetan pergi. Aku nunggu di hotel. Batu. Nanti keluargamu bakal berkumpul. Aku harap kamu beneran ninggalin hidup yang itu. Dan hidup yang baik. Bos, aku mau tahu. Bajingan Songming itu sama ceweknya tinggal di gang ini. Aku dapat foto mereka. Bos. Itu mereka. Meng, anakmu juga. Aku nggak pilih kasih. Itu mereka. Dia bayar nyawa istri dan anakku. Dengan nyawanya. Bubar. Ya, Bos. Hei! Songya. Bos, itu dia. Siap. Ya, Hampir sampai. Setelah bertahun-tahun, dia bakal suka hadiahku. Maaf. Kamu nggak apa-apa. Songya, Kamu kenal aku. aku pernah gendong kamu waktu kecil. Cantik banget sekarang. Sayang kamu nggak bakal hidup sampai malam ini. Benarkah? Kabar kamu kangen ayahku? Malam ini ayahku bikin pesta buat aku. Di hotel. Kalau sempat, datang ya. Songmi, anak kita seumuran. Anakmu bersinar terang. Pesta meriah. Tapi anakku, gara-gara kamu mati dalam ledakan itu. 18 tahun lalu. Kenapa? Tuan. Aku harus jemput orang penting. Kalau kamu bisa sampai, tunggu di hotel. Oke. Tuan, mereka. Mereka bersamaku. Brengsek. Mau lari kemana? Tuan, kamu bilang kamu dan ayahku berteman. Memang, teman yang datang buat bunuh kalian. Ayahmu hancurkan keluargaku. Sekarang dia rasakan sakitnya yang sama. Nggak mungkin. Ayahku nggak nyakitin siapapun. Nggak nyakitin siapapun. Jelaskan ke orang mati. bos. Cewek ini cakep banget. Sayang dicek kayak gitu aja. Ubasin dong. Mending kasih anak gua senang-senang. Bener tuh kata Bang Empat, Bos. Anak gua udah lama nggak dapat jatah. Ini melanggar hukum. Emang lu pikir kita takut sama lo? Bokap lu bunuh ponakan abang gua. Dia yang harusnya takut. Nggak mungkin, itu mustahil. Ayah gue orang baik. Dia bantu anak yatim. Dia nggak mungkin nyakitin orang. Bokap lo gak bakal nyakitin orang. Terus kenapa dia lapor ke polisi? Dan kasih tahu lokasiku. Gua ditangkap dan dipenjara. Sementara istri dan anakku mati dalam ledakan itu. Lu nggak percaya gua. Songming itu palsu. Bajingan bermuka dua. Bos, biar anak gua bersenang-senang. Cepetan. Makasih Bang Batu. Ayo, Tadi lu manggil dia siapa? Bukan urusan lu. Jalan kecil. Lebih baik lu nurut atau gua bunuh lu. Haha, sini lu. Lu panggil dia Batu kan? Gua anak kandungnya. gimana bisa? Kamu, anaknya si bajingan itu. Kok bisa kamu? Anaknya Batu. Enggak. Dia bukan ayah kandungku. Ayah kandungku. Masuk penjara 18 tahun lalu. Dia keluar hari ini. Aku datang jemput dia. Aku beneran datang buat kamu. Kamu ayahku. Pak Song bilang kamu sayang banget sama aku. Songming rencananya beneran matang. Dia tahu begitu aku keluar, aku bakal kejar kalian semua. Dia suruh kamu bohong, kan? Aku nggak bohong. Aku nggak. Gelang ini, aku kasih ini kan. Anaknya Songming. Kalau kamu bukan anaknya, kok ada di tanganmu? Aku punya bukti lagi. Songming bunuh istri dan anakku. Sekarang
Sekarang dia kirim kamu, pura-pura jadi anakku. Dia kira aku bakal lembek sama kamu dan lepasin kamu. Singkirin dia. Baik. Lepasin. Berhenti bohong. Hari ini kamu nggak bisa lari. Aku nggak bohong. Aku nggak. Kalau nggak percaya, pergi ke rumahku. Ada foto-fotoku. Waktu kecil di sana. Rumahmu. Jadi kamu sama Song Ming bisa panggil polisi buat tangkap aku. Aku nggak sebodoh itu. Jangan buang waktu. Lakuin aja. Aku akan balas dendam buat anakku. Siap. Bukannya mereka bilang ayah sayang aku. Dia sayang aku. Kenapa dia nggak percaya aku? Hey, bikin Om senang ya. Ayah. Ayah, tolong. Ayah, kamu di mana? Udah ketemu dia. Aku udah siapin tempat bertamu. Semua udah siap. Ada foto-foto kamu. Kamu masih kecil. Ada kejutan buat kamu. Gak sabar pengen kamu lihat. Ayah. Tolong aku. Ayah. Berhenti teriak. Kenapa dia cepat banget matiin? Cek waktunya. Harusnya mereka lagi di jalan pulang sekarang. Batu, seluruh keluargamu bentar lagi bakal kumpul. Ayahmu udah ngancurin keluargaku. Apa dia bisa reuni? Dia mau kasih kejutan buat kamu kan? Kalau gitu aku juga kasih dia kejutan. Bawa dia. Siap. Mau apa lo? Bos, pas ulang tahun anaknya. Biar dia lihat, anaknya diperkosa 2 orang asing. Apa ini? Cukup buat Song Ming? Ya, nggak ada yang lebih mantap dari ini. Song Ming, ini harga pertama yang lu bayar karena ngadu ke polisi. Jalan kecil. Nggak ada jalan keluar buat lu sekarang? Aku anak kandungmu. Biarkan mereka lakuin ini. Aku nggak akan maafin kamu soal ini. Diam. Jalan kotor. Lu anak musuh. Bos Nanami? Bang Batu, mau lu mati? Siapa butuh maaf dari lu? Gua rekam jalan ini. Terus kirim ke Song Ming. Dia bakal nyesal. Udah khianatin Bang Batu. Kenapa tangisannya bikin gua sakit banget? Lepasin. Lu nggak bisa gini ke gua. Diam. Dasar pelacur kotor. Diam dan nurut. Atau gua bunuh lu sekarang. Pasti ini mikirin anak gua. Nggak sayang lihat ini. Ayo balasin buat kamu. Bos, ada info. Apa? Ya gimana sekarang? Lagi diurus. Anakku. Lihat tim jok ini. Aku kasih ke anakku buat lindung. Kamu dapat ini dari mana? Yang ini punyaku. Ini yang kamu tinggalin buat aku. Dia beneran anakku. Cewek sialan. Jangan coba tipu Batu. Song Ming bajingan itu. Udah khianatin Batu. Mana mungkin dia? Besarin anak Batu. Iya, Song Ming khianatin aku dulu. Kenapa dia mau adopsi anakku? Liontin ini, ayahmu. Nyuri dari anakku. Terus kasih ke kamu kan? Jawab. Kenapa gua kasih kalung ke anaknya? Apa Song Ming yang nyuri? Jawab aku. Ayah Sung bilang kamu sayang banget sama aku. Tapi kenapa? Masa kamu nggak percaya aku? Bro, jangan percaya dia. Dulu, waktu Song Ming masukin kamu penjara, dia serakah dan ambil kalung itu. Sekarang kamu udah bebas. Dia takut kamu balas dendam. Jadi dia kasih kalungnya ke cewek ini. Ayah Sung nggak bakal nyakitin siapapun. Berani banget kamu melawan. Batu. Sini kasih ke gua. Bro, Song Ming udah hancurin keluarga gua. Karena kamu pakai liontin anak gua. Kamu harus bayar harganya buat dia. Ya, Aku salah paham. Kamu bukan ayahku. Ayah Sung bilang sama aku, ayah kandungku itu yang paling sayang aku. Pasti aku yang salah paham. Batu. Kita nemu Song Ming di Hotel Coral. Kirim video yang tadi kamu ambil. Ayo ke Hotel Coral. Kasih Song Ming kejutan kecil. Baik. Udah hampir waktunya. Tolong, bawa Alina ke sini. Kok ayah belum datang juga?
Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda tuju tidak. Tunggu apa? Terjadi sesuatu di jalan. Ayah kamu di mana? Dasar munafik sok suci. Sayang sekali, bintang utama pesta ini nggak bisa datang. Batu! Kamu datang. Mana ayah? Song Ming, lihat baik-baik. Ini apa? Ini lianting joki ayah. Mana Yaya? Ada kejutan buat kamu. Nunggu kamu lihat. Dia seumur hidupmu, kamu nggak akan lihat dia lagi. Batu, Nana, Batu, akhirnya ketemu kamu. Hari ini aku bisa sama anak kita dan sama kamu lagi. Anak, Ya, hari ini hari ulang tahun dewasa anak kita. ya, Song. Songnya itu anakku kita. Nana. Kamu masih hidup. Kimu, Batu, aku masih hidup. Batu, akhirnya ketemu kamu. Hari ini aku bisa sama anak kita dan sama kamu lagi. anak. Ya, hari ini hari besar anak kita. Dia, Songnya itu anak kita. Benar. Yaya pergi pagi buat jemput kamu. Biar kamu lebih senang. Aku suruh dia pakai jok yang kamu kasih buat dia. Jadi, waktu dia jemput kamu, kamu seneng kan? Tunggu Yaya mana? Dia jemput kamu? Kok dia nggak di sini? Songya, itu anak kita. Ya, Batu, kamu sayang banget sama anak. Lihat dia jemput kamu. Sampai segitunya gini. Nggak mungkin. Songya nggak mungkin anakku. Batu, anak kita. Tahu kamu keluar? Sebulan lebih awal, dia rajin sial buat kamu. Aku udah bilang mau bantu dia. Tapi dia nolak. Oh iya, kamu udah dapat sialnya. Maaf. Kamu gak apa-apa, Napa? Sial itu. Hadiah dari anak perempuanku buat aku. Iya, di sialnya dia jahit namamu di situ. Setelah 18 tahun, keluarga kita akhirnya bisa kumpul lagi. Batu, aku tahu kamu senang banget. Tapi ya, jangan segitunya dong. Kamu udah lama di sini. Belum lihat yang aku siapin di sini? Ayo lihat dulu. Songya bukan. Dia bukan anakku. Song Ming, jangan bohong lagi sama gua. Songya itu anak lu. Batu, lu salah paham kali ya? Batu, lu salah paham. Dengerin gua. Nggak mungkin. Lu bersalah dan lu tahu itu. Lu tahu gua bakal keluar dan nyari lu. Jadi lu suruh anak lu bohong. Bilang dia anak gua. Bener kan? Ya kan? Batu, enggak gitu. Lu jelasin tolong. Batu, kayaknya beneran anak kita. Diam. Dulu gua anggap lu saudara. Tapi lu hancurin keluarga gua. Hancurin semuanya. Kali ini, gua nggak percaya satu kata pun. Udah, mundur. Pergi. Pergi kalau mau hidup. Song Ming, hari ini lu bayar nyawa anak gua. Batu, jangan. Batu, berhenti. Batu, stop. Batu, berhenti. Aku mohon. Batu, stop. Songming. Batu. Songming nyelamatin aku dan anakku. Dia penyelamat kita. Kalau lu berani mukulin dia. Sangin Song Ming, lu licik banget ya. Lu hancurin hidup gua. Dan lu bohongin Nana selama ini. Tinggal bareng. Membunuh anaknya sendiri. Di bawah satu atap. Dan lu besarin anak musuh. Kayak anak sendiri. Song Ming, gua meremehkan lu banget. Gua nggak ngelakuin itu. Batu. Batu, udah dong. Udah, jangan mukul. Masih nggak ngaku ya? Oke, kalau lu ngaku, baru gua berhenti. Pukul. Batu, tolong udah dong. Batu, udah dong. Nana. Batu, gua sumpahin hidup gua. Ya itu beneran. Anak kandung lu. Foto-foto ini, itu dia tumbuh besar. Lihat deh. Kan lu tahu, dia anakku apa bukan? Masa sih? Songnya beneran anak gua.
Jangan. Soalnya beneran anak kandungku. Batu selama bertahun-tahun ini. Tanpa Songming. Aku dan anakku. Nggak ada di dunia ini. Musuhmu pasti udah hancurin kita dari dulu. Kamu. Waktu anak kita lahir, dia punya tanda lahir di leher. Persis kayak punyaku. Songya, dia nggak punya. Nana, Songming udah cuci otak. Kamu pakai apa? Sampai kamu mau bantuin dia bohongin aku. Dia yang masukin aku ke penjara 18 tahun. Dia yang bikin kamu lumpuh. Semua ini gara-gara dia. Dan kamu masih belain dia. Enggak. Bukan gitu. Batu, bekas luka di bahu Yaya. Itu dari ledakan. Diam. Nana, aku kasih kamu dua pilihan. Kamu bunuh dia sendiri. Balas dendam untuk anak kita. Ikut aku. Kita mulai dari awal. Atau aku bunuh dia sendiri. Dan mulai sekarang kita selesai. Anggap aja aku nggak pernah punya istri. Kamu punya 3 detik untuk memilih. Dua. Oke, bagus. Bagus, sangat bagus. Songming, pergi ke neraka. Hari ini, gua bakal bunuh lo. Yaya. Lo masih hidup. Batu. Enggak. Gimana lo masih hidup? Yaya. Ibu. Yaya. Kenapa lu luka? Ada apa? Ibu, aku nggak mau dia dari ayahku. Dia mau bunuh aku. Dia suruh anak buahnya lakuin hal ke aku. Ke aku. Yaya. Anakku. Batu, lu monster. Dia anakku. Gimana bisa lo lakuin ini ke dia? Lihat. Di bawah bekas luka ini. Itu tanda lahir yang lu sebut. Gimana bisa? Apa-apaan ini? Waktu kamu ditangkap polisi dulu. Selamatkan bayinya, selamatkan bayinya. aku keluarkan kamu dulu, terus balik buat dia. Anakku! Kamu di penjara bertahun-tahun. Tanpa Songming. Yaya udah mati. Biar Yaya punya masa kecil yang bahagia. Dia adopsi Yaya. Waktu kamu mau keluar, dia kasih tahu anaknya soal asal-usulnya. Tapi kamu begini cara memperlakukan orang yang nyelamatin kamu. Begini cara memperlakukan anak ini akan bunuh sendiri. Kamu bakal masuk neraka. Kok bisa begini? Cukup! Nana! Dia bukan anakku. Waktu restoran itu meledak, kamu dan anak kita masih di dalam. Songming, kenapa dia ninggalin anaknya sendiri? Demi selamatin anak kita. Ini rambut Yaya. Kamu bisa tes DNA. Mau dites juga. Dia nggak mungkin anakku. Kalau hasilnya keluar dan dia bukan anakku, aku bunuh kamu. Ayo. Songming. Ya. Mama. Yaya. Dokter, gimana anak saya? Dia udah lewat masa kritis. Dia selamat. Tapi setelah tes, hasilnya dia kemungkinan kena kanker. Ini laporannya. Sangat nggak mungkin. Tenang dulu, Bu. Kayaknya masih stadium awal. Siapin aja, 1 juta buat pengobatan. Peluang sembuhnya besar. 1 juta? Dari mana kita dapat segitu?
Tenang. Dia anak yang baik. Aku cari caranya. Sampai detik ini, apa yang terjadi waktu itu? Cari tahu sekarang. Song Yang nggak mungkin. Anakku. Dia bukan anakku. Ada petunjuk soal buronan Batu? Ya, ini. Udah 18 tahun. Batu nggak mati di penjara. Kalau dia tahu, aku yang laporin dia demi uang, dia pasti bunuh aku. Enggak mau. Lupain aja. Aku iparnya Batu. Biar aku kasih tahu. Oke. Bro. Lijiang. Bro! Kasih ampun, tolong. Ayo kita bicara baik-baik. Diam. Jawab. Songya itu anak siapa sebenarnya? Sudah kuduga. Dia ragu Songya, itu anaknya. Bilang Gusa dan Songming. Suruh Songya pura-pura jadi anaknya. Untuk nutupin laporan itu, dia pasti kejar Songming. Nanti aku aman. Pikir dulu sebelum jawab. Kalau berani bohong ke aku bunuh kamu. Bro, aku kesini buat bawa hasil tes DNA. Nih, lihat. Bro, Songyan. Songya itu anak Songming. Songming. Lina. Bro, Songming kunci kamu. Dan kunci anakmu juga. Dia curi cewekmu. Apa kamu bilang apa? Kalau nggak percaya, aku tunjukkan. Lihat bro, keluarga bahagia ya ku. Lina. Kakak iparku Songming mengurus kakakku bertahun-tahun. Jadi dia sama dia. Beneran itu? Demi Tuhan, aku di pihakmu. Yang aku bilang. Perawat sama tetangga. Mereka bisa buktiin. Lina, Ayah di sini. ayah di sini. Ayah. Ayah, aku nggak mau Batu jadi ayahku. Jangan tinggalin aku. Iya, ya. Kamu satu-satunya. Ayah nggak akan tinggalin kamu. Terima kasih, ayah. Lina. Sekarang mau bilang apa lagi? Bukan anak kandungnya. Nggak mungkin. 4/5. Bos. Tangkap mereka. Batu, ngapain sih kalian? Batu, Yaya masih sakit. Mau apa kamu? Kamu bakal nyesal. Songming brengsek. Bunuh anakku. Rebut wanitaku. Abang. Sekarang giliranmu rasain. Rasanya kehilangan keluarga. Jangan, ayah. Jangan. Lepas dia. Kak, aku nggak pernah setuju kamu. Sama Songming. Sekarang kakak ipar udah keluar. Gimana dia bisa terima ini? Batu, jangan sentuh Yaya. Dia itu... Kak. Pokoknya Songnya itu anaknya Songming. Biarin kakak ipar lampiaskan. Diam. Batu, anak ini nggak salah. Tolong, lepas dia. Aku lakuin apapun yang kamu mau. Oke. Kamu yang bilang. Kalau gitu akui, kamu yang jebloskan aku ke penjara. Terus berlutut dan sujud 3 kali. Terus merangkak dan jilat soal sepatuku sampai bersih. Baru aku ampuni anak dalang ini. Batu udah dibutakan sama kebencian. Satu-satunya cara sekarang aku yang tanggung salah dia di penjara. Baru dia mau lepas Yaya. Jangan kalau kamu ngaku. Batu bakal bunuh kamu. Ayah. Jangan, tolong. Berlutut. Jangan ulur waktu. Cepat. Ini harga yang harus kamu bayar. Buat 18 tahun aku busuk di penjara. Ami, maafin aku. Aku udah salah sama kamu. Jadi ini harganya buat 18 tahun penjara yang kamu timpakan ke aku.
Jalan kecil balik lagi, ha? Kemarin belum cukup ya? Kan? Ya. Batu, kamu ngapain? Kenapa? Lawan aku. Ya, bener tuh. Tenang Song Ming sampai mati. Begitu Batu masuk penjara lagi, seumur hidup di penjara, nggak ada lagi yang ancam aku. Mungkin gue juga ambil uangnya Batu. Jangan Batu. Batu, kamu udah ngapain sih? Batu, lepasin. Batu, stop. Batu, jangan. Wah, bocah ini berani juga ya. Berani lu mukul gua. Buka bajunya. Lempar dia keluar. Biar semua lihat anak pembunuh ini. Kayak gimana aslinya. Batu, jangan. Kamu tega sama Yaya. Batu, udah cukup. Batu, Jangan, nggak boleh. nggak boleh gini lu bakal nyesal. Song Ming, Lu utang sama gua. Buka. Apa lagi? Batu, lepasin. Gua mohon. Batu, lepasin please, gua mohon. Apa? Batu, kita udah tahu apa yang terjadi dulu. Cewek lu masih hidup. dia diadopsi. Kita dari kawan. Dan kita balik dan bilang, cewek lu luka parah, koma. Sis, Lina nggak punya uang buat pengobatan. Ada cowok yang nampung dia. Bayar perawatan dan besarin dia. Syukur, surga lagi lihat. Song Ming, lu dengar tadi? Anak gua masih hidup. Dia nggak mati. Cepetan kasih tahu gua di mana ayah asuh. Xiaobao. Ayo cari Xiaobao sekarang. Nah, kita udah nemuin. Anak gua kita yang asli. Ikut gua anterin lu ke Xiaobao. Yaya itu anak gua. Gua nggak kemana-mana. Buat mereka lu sampai rela ninggalin Xiaobao. Oke. Oke aja. Batu. Info ayah asuh cewek dah lo. Baru masuk. Tapi, Ayah asuh, Song Ming. Lu yang nampung anak gua. Jadi, dia anak gua. Xiaoya itu anakku. betul Batu. Coba benar kalau Lina dan Syam. Nggak mungkin. Terus tes DNA itu kenapa sih? Gimana kalau Song Ming nemuin seseorang yang mirip mengangkat keponakannya. Dia mau anak perempuannya, gantiin anakmu. Mau dapetin kamu dan semua yang kamu punya. Ya, bener banget. Song Ming, kamu kejam banget. Kamu penjarain dia selama bertahun-tahun ini dan kamu pisahin mereka. Ayah dan anak perempuan. Bicara sekarang, mana keponakanku? Song Ming, Kakak Batu. Sekarang juga kita harus cari anaknya. Dendam ini bisa kita selesaikan nanti. Song Ming, kalau aku nemuin Xiaobao, kalau dia udah menderita selama ini, kamu dan anak perempuanmu, aku bakal bikin kamu bayar 100 kali lipat. Ayo pergi. Cari tahu sekarang. Mana ayahnya? Bawa aku ke sana. Ya, Enggak. Jangan. Lina, tenang aja. Besok aku balik ke warung. Makan lagi. Aku lihat Yaya tumbuh besar. apapun yang terjadi, Aku pasti cari uang buat obatin dia. Song Ming, maafin aku. Keluarga kami berhutang sama kamu. Batu, dia Dagingnya dikit banget. 2 suap udah habis. Kamu nggak makan. Katanya istrimu lagi hamil ya. Jaga dia baik-baik. Bayinya juga makan daging. Oke. Aku sendirian kok. Makan apa aja boleh. Ya bro, katanya kamu yatim piatu ya. Nggak punya keluarga. Gimana kalau kita jadi saudara angkat aja? Mulai sekarang, keluargaku adalah keluargamu juga. Oke, sepakat. Aku bakal jaga kamu. Apapun yang kamu butuh, serahin ke aku. Dan kalau kamu butuh sesuatu, aku bantu juga. Untuk dia itu, aku sama Batu. Jadi saudara angkat, aku kasih dia kesempatan terakhir. Kalau dia masih nggak bisa terima kenyataan, dan terus gitu ke kamu sama Yaya, aku jual warungnya. Dan bawa kamu pergi ke tempat yang nggak bisa cari hidup yang baik. Song Ming. Aku selalu anggap Yaya kayak anakku sendiri. Walau dia saudara angkatku, aku nggak terima Batu perlakuin Yaya gini. Oke. Aku nurut kamu. Lo yakin Yaya angkat Xiaobao? Itu pemilik toko ini? Iya benar. Tadi malam
Gua kesini buat selidiki. Dan tetangga-tetangga bilang pemilik toko ini suka main kasar. Dan mereka sering dengar suara anak dipukulin. Dia berani mukulin siopaw gua. Dan dia nyembunyiin siopaw gua. Gua mau nyelamatin dia. Hey, tunggu dulu bang. Yang penting gua nemuin Song Ming. Dia juga kerja di toko ini. Gua curiga ayah angkat yang perlakuin siopaw kayak gini itu perbuatan Song Ming. Berani banget ya. Batu. Jangan bisa. Anggap Song Ming. Enggak, tunggu. Abang Ipar, gue denger pemiliknya udah jalan-jalan keliling dunia. Di mana siopaw disembunyikan. Cuma Song Ming yang tahu. Kalau kita pengen nemuin siopaw, kita mungkin harus minta tolong ke Song Ming. Kita tolong ke dia? Nggak mungkin. Dia emang ngesusahin rambut gua. Atau gua hapus nama sialan itu. Dia lagi ngumpulin duit buat obatin anak perempuannya kan. Gua bakal pastiin dia nggak dapat sepeser pun. Ayo kita pergi. Keluar. Betul banget. Selama lo dan Song Ming saling berantem, nggak dengerin gue nemuin apa yang udah gue lakuin. Begitu kalian berdua jatuh, gue bakal lempar kalian berdua ke penjara. Siapa tahu bisa dapat duit lebih banyak lagi. Rencana yang sempurna banget. Bos, meja kita berapa? Meja kalian sama minuman. Total 232. Gua bulat kan? 230. Loh, kenapa? Hei lu apain kita? Gua panggil polisi. Tunggu, ini makanan lu beracun. Tenang, gua telepon ambulans. Bawa lu ke rumah sakit. Gua gak bakal kabur. Hei, masih apa? Ngapain rusak tempat gua? Jadi kalau saudara gue ini Makan di restoran lu, terus keracunan. Kita kesini buat dapat ganti rugi. Batu, gimana lu bisa buktiin? Ini keracunan makanan, itu dari tempat gua. Hah? Mungkin, bukan dari sini. Buktinya ada di situ. Song Ming, lo utang, lo bayar. emang gitu aturannya. Hari ini, Kalau lo nggak, bayar biaya rumah sakit. teman-teman gua Gua hancurin semua tempat lu. Hancurin! Jangan hancurin! Jangan dihancurin! Batu! Yaya lagi di rumah sakit. Dia butuh duit buat bertahan. Lu hancurin tempat gua. Gimana Yaya? oke, gua kasih kesempatan. Bilang, lu sembunyiin siopaw di mana? Oke, gua kasih lo kesempatan. Bilang, lu sembunyiin siopaw di mana? Bilang, urusan kita selesai. Kalau enggak, lu tahu akibatnya. Xiaobao, udah berapa kali gua bilang sama lo? Yaya itu anak lo. Kenapa lu nggak percaya? Masih ngomong-ngomong kosong, ha? Oke, kalau lu nggak bilang siopaw di mana, nggak ada yang perlu diomongin. Hancurin! Jangan hancurin. Jangan lakuin. Berhenti hancurin. Batu, ini semua duit gua. Ambil semua. Suruh mereka berhenti, tolong. Kalau lu hancurin toko gua, gimana gua cari duit buat obatin Yaya? Aku mohon. Gak mau. Kecuali Kamu kasih tahu di mana. Kamu sembunyiin siopaw. Oke? Batu, kamu yang maksa aku. Karena kamu nggak mau berhenti. Aku terpaksa. Serahin ini ke polisi. Berani panggil polisi? Ini aku tunjukin panggil polisi. Panggil polisi? Ya. Halo, ini kantor polisi. Ada restoran di sini. Cookingnya racunin pelanggan. Ini orang sekarang. Dulu, kamu yang laporin aku ke polisi. Makanya aku di penjara, bertahun-tahun di penjara. Hari ini, giliran kamu rasain jadi tahanan. Song Ming, cewekmu rebut cinta. Aku bertahun-tahun. Dan kamu? Kamu kurung Xiaobao dan menyakitinya. Aku belum pernah lihat orang sekejam kamu. Song Ming, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Bilang aku. Kamu sembunyiin siopaw di mana? Bilang aku. Dan semua urusan kita lunas seketika. Kalau enggak, aku bikin kamu nyesel. Pernah dilahirin? Berapa kali harus aku bilang, Yaya itu anak kandungmu. Kenapa kamu nggak percaya? Xiaobao di mana? Xiaobao itu, Yaya. Yaya itu Xiaobao. Aku harus mati dulu, baru kamu percaya. Oke, kalau gitu mati aja. Baru aku percaya. boleh juga tuh. Waktu polisi datang, nggak usah jelasin apa-apa. Bilang aja ke mereka, pembunuhnya udah bunuh diri karena merasa bersalah. Nah, Keji, asal kamu perlakukannya ya baik. Aku rela apa aja. Ada. Ayah, aku menang lagi. Wah, hebat. Anak ayah emang keren. Pasti dong. Suatu hari, aku akan bela negara. Luar biasa banget. Mulai saat ini, Ayah, aku selalu jaga kamu. Nggak usah. Nanti ya, kalau aku sukses, ayah santai aja nikmati hidup. Biar aku yang urus. Setuju. Ya. Ayah, ingkar janji. Mulai saat ini, aku sama ayah kandungmu ya.
Jaga dia baik-baik. Yaya, Ayah udah ingkar janji. Mulai sekarang, aku sama ayah kandungmu. Baik-baik sama dia. Songming, kamu di mana? Yaya makin parah. Dia harus operasi sekarang. Tapi aku nggak bisa bayar. Pa. Lina, ada uang di HP-ku. Aku kirim sekarang. Siang, Yaya harus operasi. Aku harus kirim uang ke dia. Kamu hancurin HP-ku. Kamu bunuh Yaya sama kakakmu, tahu nggak? Kakak ipar. Lihat ya, dia nggak bakal mati. Cuma cari alasan. Jadi kan, Songnya bukan Xiao Bao. Dia udah bohongin kamu. Batu, Kamu? Siapa Songming? Songming, kami dapat laporan. Ada yang bilang kamu racunin makanan. Ikut kami. Songming, itu tadi kesempatan terakhir dariku. Kamu nggak mau bunuh diri, nggak mau bilang coba di mana. Kalau gitu rasain aja. Gimana rasanya di penjara? Bawa dia. Jangan. Pak polisi, saya nggak bersalah. Batu, jangan beneran. Anak kandung kamu. Kamu harus selamatin dia. Batu, tolong selamatin dia. Batu, Yaya itu anak kandungmu. Kamu harus selamatin dia. Batu, tolong selamatin dia. Kenapa aku ngerasa ada hal buruk yang datang? Kakak, jangan dengerin kebohongannya. Mana mungkin Songnya? Itu Xiao Bao. Dia cuma mau uangmu. Ambil uangnya dan pergi. Pergi. Keluar. iya, iya, iya. Aku pergi. Bos. Songming udah kita kurung. Tapi anaknya kita bunuh nggak? Enggak. Lu nggak denger Songming. Nggak tuh ada pening-pening kepedas. Songnya nggak bakal selamat. Anak perempuan sekarang kayak gitu. Ngapain kita ambil risiko ke rumah sakit? Bos, terus gimana sekarang? Rencananya apa? Keluarga, cari uangnya cepet-cepet. Kalau begini terus, pasiennya bisa mati. Oke. Angkat teleponnya. Ming, aku mohon sama kamu. Tolong jawab teleponnya. Halo, nomor yang kamu hubungi. Kak, menjawab. Coba lagi nanti ya. Halo. Batu, aku mohon sama kamu. Selamat ya, Yaya. Kamu mau apa? Aku mau apa aja. Tolong jaga Yaya tetap aman. Batu, Lina udah khianatin kamu. Dia sama Songming sekarang. Kenapa bayarin dia? Buat selamatin anaknya. Apa yang buat bukan urusan lu. Mundur. Ya. Kenapa waktu gue liat Songnya masuk ruang operasi, jantung gue deg-degan. Kenapa gue mau bantu? Cewek yang udah khianatin gue. Lina, keluarga pasien. Pasien pendarahan parah. Stok darah AB kita kurang. Butuh darah sekarang. Siapa yang darah AB? Songming, mana Songming? Songming golongan AB. Cuma dia yang bisa selamatin Yaya. Batu, bisa bawa dia ke sini. Songming ditangkap karena racunin makanan. Polisi bawa dia. Nana, cepet. Siapa di sini golongan darah AB? Kalau lebih lama, pasiennya bisa meninggal. Batu, tolong selamatkan Yaya. Aku lakuin apapun yang kamu mau. Baik, aku bantu dia. Tapi syaratnya, kamu ikut sama aku. Dan setelah itu, jangan pernah temui Songming lagi. Atau Songya. Oke. Aku janji. Cuma dengan selamatin Songya. Nana mau? Pergi sama aku dengan rela. Cari Xiao Bao. Xiao Bao yang nggak boleh kehilangan ibunya. Ya udah. Golongan darahku AB. Ambil punyaku. Golongan darahku AB. Oke, punyaku. Oke, ikut aku. Jaga dia. Kalau dia bangun, bilang Songnya baik-baik aja. Suruh dia tunggu aku. Baik, bos. Terus. Dia golongan AB. Pangeran lu, ambil darah sekarang. Sini, tanda tangan form persetujuan dulu. Bapak lihat tau nggak ya? Penyakit kelamin. Nggak ada penyakit.
Aku iparnya, biar aku yang tanda tangan. Batu. Kamu batu. Kenapa? Berhenti. Darahnya nggak bisa. Semuanya langsung nggak boleh donor. Apa? Berhenti. Darahnya nggak bisa dipakai. Dia sama Song ya. Apa? Bilang! Apa sih? Nggak bagus, denyut jantungnya turun. Kita butuh darah sekarang. Darah AB udah dapat. Terus lanjutin aja. Luar. Kita bisa. Tolong keluar dulu. Kami bakal lakukan semua buat selamatkan anakmu. Dia bukan anak gua. Ayah nggak mau akui anak sendiri. Gimana bisa? Lepasin gua. Kenapa lu benci gua? Gua harus ketemu Yaya. Lepasin. Gua harus ketemu Yaya. Anak buah kita udah tahu. Xiaobao, ini kunciin di rumah sakit ini sama Song Ming. Kita kasih tahu nyonya, Songnya bukan anaknya, tapi dia. Oke, cari tahu. Kalau nggak ketemu, cari di semua ruangan. Pokoknya harus nemuin dia. Gua harus cari anak gua. Lepasin aku. Gua mau ketemu Yaya. Batu. Songnya udah dioperasi. Dokter bilang dia udah lewat bahaya. Tenang aja. Nana, yang kamu janjiin, jangan lupa. Yaya selamat. Song Ming di sini. Nana, aku ini suamimu. Kenapa kamu terus mikirin pecundang itu? Hai Batu. Bisa kasih tahu aku, Song Ming di mana? Dia di penjara. Apa? Dia di penjara? Dia jebak gua 18 tahun di penjara. Karena itu nyata. Dia dapat balasan yang pantas. Ini beneran atau enggak? Gimana bisa dia di penjara? Batu, Yaya masih dalam bahaya sekarang. Katakan. Ming di mana? Gua nggak bohong sama lu. Polisi beneran tangkap dia. Apa? Lu nggak percaya gua? Kenapa? Kenapa polisi masukin dia? Dia racuni makanannya. Ada yang lapor dia karena pembunuhan. Nggak mungkin. Makanan kita segar, beli setiap hari. Dan makanan Yaya sama gua, dia yang bawa. Masakannya, nggak mungkin diracun. Kenapa lu percaya banget sama dia? Lu istri gua. Kenapa lu percaya sama orang lain? Nana, orang bisa berubah. Mungkin dia lakuin buat uang. Itu malah nggak mungkin. Kalau dia mau duit, selama ini dia nggak bakal peduli sama kita. Dan dulu, dia nggak bakal kehilangan anaknya. Karena Yaya. Jangan lupa, dia tuh yang bikin gua di penjara 18 tahun. Dia tuh yang bikin lu jadi pakai kursi roda. Dia tuh yang hancurin keluarga gua. Gimana lu masih percaya sama dia? Berapa kali sih gua harus bilang, bukan dia. Si bajingan Song Ming ngancurin bro kita. Abang lu bilang sendiri. Di Jiang yang bilang. Ya kak, Song Ming, abang lu bantu ngepenjarain dia. Kak, Song Ming nipu lu dengan aktingnya. Lu nggak bisa percaya sama dia. Bos kita, dia cuma terlalu percaya sama dia. Dia dikhianati. Nana, ikut gua dari sekarang. Kita bakal hidup enak. Oke? Hidup enak. Baiklah. Bisa kamu keluarin Song Ming dari sana dengan selamat? Dia nggak bakal lakuin itu. Song Ming, Nana, udah 18 tahun. Dan yang pertama kamu sebut itu Song Ming, nggak ada hal lain yang bisa kita obrolin? Dengerin ya, Song Ming, aku nggak akan biarin dia lolos. Batu, kamu tahu Li Jiang orangnya gimana? Kan, kok kamu bisa percaya dia? Kenapa enggak? Kalau enggak, gimana aku bisa yakin Songnya itu anaknya Song Ming? Kalau enggak, gimana aku bisa yakin kamu udah khianatin aku dulu sama Song Ming? Brengsek. Kok kamu bisa ngomong gitu? Nada. Kita udah nikah bertahun-tahun. Kamu nggak pernah marah sama aku. Tapi demi Song Ming, kamu mukul aku hari ini. Kamu cinta aku? Kalau aku nggak cinta kamu, 18 tahun, Nunggu kamu keluar? Apa aku bakal hidup kayak gini? Nana, ikut aku. Aku cari Xiaobao. Kita pergi dari sini. Kakimu, aku cari cara buat nyembuhin kamu. Kita mulai lagi. Waktu Bang Tu keluar, dia lihat kakimu. Dia terus cari dokter yang bagus. Kak, Bang Tu, dia cinta kakak. Ya kak, nggak ada orang yang lebih peduli sama kakak. terus Yaya gimana? Dia anaknya Song Ming. Kenapa kita harus peduli? Berapa kali aku harus bilang, Yaya itu anak kita. Kenapa kamu nggak mau percaya? Enggak. Aku udah nemu di mana Xiaobao. Iya. Anak kita Xiaobao masih hidup. Tapi bukan Songnya. Percaya aku pasti nemuin Xiaobao. Batu, Aku harus bilang apa lagi? Biar kamu percaya, Yaya itu anak kita. Dia di rumah sakit. Nunggu kita selamatin dia. Aku cuma bawa kamu. Aku nggak mau bantu dia.
Kalau gitu cerai aja. Kamu mau cerai? Suami yang Kia nggak percaya. Istrinya, pernikahan ini buat apa dipertahankan? Nggak bisa. Meskipun kamu cinta Song Ming, nama di surat nikahmu, orang itu tetap aku selamanya. Dan tanpa izin aku, Song Ming akan pernah keluar dari penjara selamanya. Dia nggak mungkin meracuni makanannya. Gimana caranya? Kamu suruh polisi tangkap dia. Aku punya orang di kepolisian. Korban racunannya juga. Aku sewa orang buat palsuin itu. Racunnya, aku suruh Licang yang taruh. Rekamannya juga udah kita hapus. Sekarang ada saksi dan bukti. Nggak ada yang bisa buktiin dia nggak bersalah. Batu! Apakah kamu cuma si Batu yang dulu aku kenal? Nggak mau cerai. Mau jadi duda. Lepasin dia. Pas. Lepasin dia. Bos, kamu cinta banget sama dia. Terus, kamu biarin dia pergi. Iya, Bos. Dia cuman perempuan lemah yang gak bisa lawan. Bawa dia gampang banget. Lo nggak kenal istri gua. Kecuali dia mau tinggal. Gua nggak bisa tahan dia. Jadi sekarang, Bos, lo nunggu 18 tahun. Cuma gitu? Song, ya, butuh duit buat pengobatan. Istri lo nggak bisa cari duit sendiri. Kalau mau selamatin Song ya, dia bakal balik ke gua. Bos, lo nggak mau ampunin anak Song Ming? Song Ming udah di penjara. Ampunin anaknya. Anggap aja berkah buat Xiaobao. Butuh bantuan, Nona. Hai, aku mau jamin Song Ming keluar. Ini buktinya. Kalau Song Ming dijebak, Waktu aku setuju, kamu patut selamatkan Yaya. Aku ikut sama dia. Aku udah siapin alat rekam ini. Aku cuma taruhan untung-untungan aja. Tapi aku salah. Batu udah beda dari yang dulu aku kenal. Waktu itu, Nana, mau nikah sama aku? aku. Aku tahu sekarang. Aku cuma cowok miskin. Tapi aku janji, setiap hari aku bakal jaga kamu. Aku kerja keras buat keluarga kita. Jadi mulai sekarang apapun kata aku, kamu nurut. Iya, aku nurut sama kamu. Tiap kata, aku percaya kamu. Dan kalau kamu berhenti dengerin aku, atau nggak percaya aku, atau lakuin sesuatu yang parah banget, aku tinggalin kamu. Nggak akal. Ada yang keracunan. Kita bayar mereka buat pura-pura. Dan racunnya. Licang yang masukin. Kita juga hancurin kameranya. Sekarang kita punya saksi dan bukti. Gak ada yang bisa buktiin. Dia nggak bersalah. Nona, kasus ini kami selidiki lagi. Lepaskan dia. Song Ming, Lina, aku dijebak. Batu dia. Halo, keluarga Songnya. Operasi Songnya berhasil. Yaya. Lina, gimana kabar Yaya? Song Ming, kamu kenapa sih? Aku baik-baik aja. Operasi Yaya udah selesai. Dia udah baik sekarang. Gimana tagihannya? Apa aku harus... Song Ming, selama ini kamu udah banyak banget buat aku dan anakku. Batu bilang dia yang bayar tagihannya. Jangan khawatir. Beneran? Jadi Batu percaya Yaya itu anak dia? Song Ming, mungkin kamu periksa dulu deh. Kalau Yaya lihat kamu kayak gini, dia bakal khawatir lagi. Aku nggak bisa bikin Yaya khawatir lagi. Aku periksa dulu ya. Tunggu aku ya. Song Ming, makasih. Lu mau uang buat Song ya? Ambil aja di rumah. Dulu aku sama Batu jadi saudara angkat. Aku kasih dia satu kesempatan terakhir. Kalau dia masih nggak bisa terima kenyataan dan ngelewatin lu sama Yaya begini, aku jual restoran, bawa lu pergi. Dia nggak bakal nemuin dan hidup tenang. Song Ming, Aku selalu melihat Yaya kayak anak sendiri. Meski kita saudara angkat, aku nggak bakal biarin Batu ngelewatin Yaya kayak gini. oke. Aku dengerin lu. Yayan, aku sama bapak lu bukan orang tua yang baik. Aku kasihan sama dia. Mulai sekarang jadilah anaknya Song Ming. Song ya, 18 tahun, nggak ada yang tinggal di sini. Serang laba-laba di mana-mana. Tapi lihat, tempat ini udah aku bersihin semua. Bersih kayak rumah. Waktu kita nikah dulu,
Rumah yang sama. Tapi kita udah beda. Uangnya ada di sini. Kamu datang, kamu udah pikirin matang-matang kan? Udah. Terus, kamu pergi sama aku, dan aku bayar biaya pengobatan anak Song Ming. Mulai sekarang, jangan khawatir. Setelah kita kasih ini, nanti aku masih punya uang. Aku kasih kamu hidup enak. Batu. Aku ingat dulu waktu kita nggak punya apa-apa. Kita tetap bahagia. Waktu itu, aku kerjain pekerjaan rumah seharian. Pas kamu pulang kerja, kamu selalu bawain aku bunga. Sama martabak daun bawang kesukaan aku. Sayang, aku pulang. Udah pulang. Pulang kerja telat. Bunganya udah hampir habis dipetik. Aku cuma bisa dapat segini. Mau berapapun, aku senang kalau kamu di sini. Tapi, kamu lupa sesuatu. Ya? Apa? Aku udah cium baunya nih. Sini kasih. Nggak ada yang lolos dari hidungmu ya nanti. Dasian lihat ya. Ini buat kamu. Pancek daun bawang kesukaanmu. Cuci tangan terus makan. Oke. Sejak aku hamil, kamu berubah. Pergi pagi, pulang malam. Kadang nggak pulang sama sekali. Aku nunggu dari siang sampai malam, malam sampai pagi. Dan kalau kamu pulang, kamu cuma ambil barang-barangmu. Terus pergi diam-diam. Dan kamu makin nggak sabar sama aku. Ayo dong, temani aku di luar. Kenapa? Emang kenapa di rumah? Udah jangan tanya terus. Ayo dong. Aku lakuin ini supaya kita bisa punya hidup yang lebih baik bersama. Hidup yang lebih baik? Dengan merampok orang, mencuri dan berbohong? Hidup yang lebih baik? Membawa anak kita kemana-mana, bersembunyi seharian, hidup dalam ketakutan setiap hari? Kalau aku tahu, kau lakukan semua ini, hal-hal jahat dan tak berperasaan. Aku takut akan pernah punya anak kita. Semua ini salah Song Ming. Kau tak akan pernah tahu soal ini. Jadi, kalau aku tak tahu, kau biarkan anak kita tumbuh besar dengan ayah yang memalukan? Cukup. Aku bawa kau ke sini. Bukan untuk bicara ini. Lihat, dia bahkan tak lihat apa yang salah dia lakukan. Yaya tak akan terima dia sebagai ayahnya. Song Ming sekarang di penjara. Aku janji bayar untuk anak perempuannya. Uang ini aku kirim ke rumah sakit untuk tagihan Song ya. Tapi jangan lupa kesepakatan kita. Kau pergi dengan aku. Setelah kita temukan Xiaobao, kita mulai lagi dari awal. Mulai sekarang, kamu nggak bisa lihat Song Ming sama Song Ya. Kamu mau mengurung aku? Kita suami istri. Tinggal bareng. Gimana itu mengurung kamu? Nana, anak kita masih hidup. Percaya sama aku. Aku akan cari bayi kita. Nanti kamu nggak perlu kangen anak orang lain. Batu. Kok kamu nggak percaya sama orang terdekat kamu? Aku percaya apa yang kamu bilang. Tapi Song Ming, aku nggak percaya satu hal pun. Ayo pergi. Aku akan bawa kamu keluar. Kita mulai lagi dari awal. Kamu nggak akan pergi kemana-mana. Halo, Xiao. Bro, aku dapat kabar. Kasus Song Ming dibalikan. Dia udah dibebaskan. Dan ada yang punya bukti. Kamu palsuin. Kasih ada salah itu. Polisi lagi deh. Jangan mau tangkap kamu. Kok ada buktinya? Aku nggak tinggalin jejak. Untuk kamu. Kamu. Dia nggak bisa ngeracunin makanannya. Gimana caranya kamu bisa bikin polisi nangkep dia? Gua punya orang di kantor polisi. Orang yang keracunan itu juga orang gua. Gua sewa orang buat palsuin itu. Racunnya juga gua suruh Licang yang lakuin. Rekamannya juga kita hancurin. Sekarang kita punya saksi dan bukti. Nggak ada yang bisa buktiin. Dia nggak bersalah. Kamu kasih mereka buktinya. Kamu rekam omongan gua. Awalnya, gua masih ada sedikit harapan buat kamu. Gua pikir hati nurani kamu nggak bakal seburuk ini. Tapi sayangnya, Batu, udah berhenti aja. Jangan bikin makin parah. Selama ini, satu-satunya alasan gua hidup yaitu balas dendam sama Song Ming. Aku hampir aja menang. Kenapa lo bantu dia? Song Ming, nggak pernah salahin lo. Dia selalu bantu lo. Bantu aku. Kalau dia bantu, aku nggak bakal masuk penjara. 18 tahun. Kalau dia bantu kita, keluarga aku nggak bakal kayak gini. Kalau dia bantu aku, lu nggak bakal telepon polisi buat aku. Batu, lu dituduh kejahatan. Lu ditahan. Waktu lu bilang sayang sama aku, semua itu bohong. Gua udah pilih pihak Song Ming. Aku nggak bohong sama lo. Lo cuma terlalu keras kepala. Terlalu buta buat lihat kebenaran. Kalau nggak sih pengen balas dendam, lu masuk penjara. Karena lo sendiri yang bikin. Bawa dia. Aku nggak bakal lepasin Song Ming. Batu. Ini yang kita berutang sama Song Ming. Nggak salah kan kalau pengen balas dendam. Mau masuk penjara karena
Karena lu sendiri yang nyari masalah. Tangkap dia. Aku nggak bakal biarin Song Ming bebas. Batu. Kita berhutang sama Song Ming. Bos, sekarang kita gimana? Kalau kita balik, polisi bakal buru kita. Mending kita kabur ke luar negeri. Bos nggak boleh balik ke penjara. Aku nggak pergi. Aku bakal ngomongin Xiao Bao. Aku sendiri yang bakal habisin Song Ming. Aku bakal bikin Nina nyesal. Nina. Ya, mamamu mana? Sejak aku bangun, aku belum lihat mama. Dia nggak sama kamu. Makan dulu yuk. Semua ini kesukaan kamu. Makasih, Pak. Pak, ada apa? Kamu sakit? Dia yang bikin gini? Nggak boleh biarin mereka renggang. Nggak. Aku kebentur sendiri. Kok bukan ayahmu? Beneran? Ya iyalah. Ayahmu dan aku kan saudara angkat. Dia baik banget sama aku. Masa dia mukul aku? Makan dulu sana. Sini lihat ini deh. Bilang papa. Gendong dia seharian. Capek nggak? Sini aku. Nggak apa. Anak ini cepet banget gedenya. Gendong selagi bisa. Istirahat dulu. Sini sama mama. Mama gendong ya. Sayang. Udah ukir banyak banget. Masih lanjut? Ya udah deh. Yang ini semua on dia mah buatan bajingan kita. Nggak pernah cukup bikin banyak. Aku mau anak kita tahu kalau yang paling sayang dia itu ayah. Sayang. Kamu tahu siapa yang di sini kan? Yang dia buat hari ke-100 kamu. Dia ukir ini buat kamu. Ya. Ayahmu adalah orang di dunia ini yang paling sayang kamu. Dia baru keluar dari penjara. Sudah lama banget terpisah. Jadi, makanya dia lakuin hal yang ekstrim. Kasih dia waktu. Maafin dia ya. Kalau dia datang, jangan marah sama dia. Seluruh keluargamu harus hidup bahagia bersama. Watu, ini abang yang kamu salah nilai. Setelah kamu sakiti dia berkali-kali, dia tetap bicara baik soal kamu di depan anakmu. Seluruh keluarga kita bersama. Terus gimana sama ayah? Waktu sekarang, aku rawat Yaya. Dan Lina 18 tahun. Dia mulai curiga dan nebak-nebak. Dan emang bener. Aku nggak harusnya biarin Yaya lihat aku lebih penting dari Batu. Udah waktunya pergi. Dia ayahmu juga, tentu saja. Dia juga harus tinggal sama kamu. Ya, ingat ini. Apapun yang terjadi nanti, kamu harus melakukan dia seperti ayah kandungmu. Hormati dia. Tentu saja, meskipun kamu bukan ayah kandungku, tapi di hatiku, kamu ayahku. Enggak, Yaya, kamu. Ming, aku perlu bicara sama kamu. Ikut aku keluar. Ada apa? Song Ming, duduk. Song Ming, yang tadi kamu bilang itu maksudnya apa? Kamu nggak mau urus Yaya? Aku yang besarin Yaya dari kecil. Udah lama aku anggap dia kayak anakku sendiri. Mana mungkin aku nggak mau dia. Ini karena aku kasih tempat buat Batu. Soalnya, Batu itu ayah kandungnya. Sekarang dia udah keluar. Aku nggak bisa terus gantiin dia di hati Yaya. Batu jebak kamu dan balik lagi ke penjara. Dia nggak bisa urus Yaya. Ada apa sih? Waktu gua lagi di stasiun, gua nggak nyerahin dia. Gua nggak mau dia masuk penjara. Gua kira Lo kira Batu udah berubah? Song Ming, gua minta maaf atas apa yang Batu lakuin ke lo. Dia khianatin kepercayaan lo. jadi gua bisa bebas karena Gua punya bukti dia ngerjain lo. Telepon polisi. Kalau nggak, gua nggak bisa nyelamatin lo. tapi Batu dia baru keluar penjara dan sekarang Dia sendiri yang nyari masalah. Seluruh keluarga kita berhutang banyak banget sama lo. Song Ming, tolong perlakukan Yaya kayak anak lo sendiri. Gua percaya di hati Yaya, lo udah jadi bapaknya. gua sama Batu itu saudara angkat. Apa yang gua lakuin buat lu, gua lakuin dengan ikhlas. Jadi lo bilang, lo setuju buat jaga Yaya? Batu kasih gua uang ini. Anggap aja, ini Batu bayar hutangnya sama lo. Karena Batu ninggalin ini buat lu. Gua nggak bisa terima uang lu. Lagi pula, kakimu.
butuh perawatan lebih, dan itu mahal banget. Uang ini cuman sebagian kecil. Aku udah sisihkan uang buat kakiku. Kok sisanya buat kamu. Tapi tetap, aku nggak bisa terima uangmu. Tapi Batu udah hancurin restoranmu. Kamu harus benerin itu. Dan aku sama Yaya masih mau makan masakanmu. Kalau kamu terus nolak, kita jadi nggak enak mau datang. Kalau gitu aku balik sebentar lagi. Dan masak yang enak-enak. Bagus. Kebetulan aku lagi lapar nih. Aku pergi dulu ya. Oke. Halo, aku batalin operasi tahun ini. Siapa yang operasi? Buka. Tunggu. Bayinya. Bayinya di sini. Diam dulu. Aku di sini. Pasang. Bayi dan ibunya. Dua-duanya parah. Tapi kita cuma punya satu ruang operasi. Kalau operasi satu dulu, baru nggak? Yang satunya masih kecil. Peluang sembuhnya lebih besar. Saya sarankan, selamatkan ibunya dulu. Baik. Jangan. Selamatkan. Xiaobao dulu. Tapi kaki Anda, Jangan lupakan kakiku. kalian harus... Selamatkan Xiaobao dulu. Jangan sampai aku menunda dia. Diobati. Selamatkan anaknya dulu. Selamatkan dia. Pasang. Waktunya hampir habis. Putuskan sekarang. Dokter, kita persalahkan dia pada Angga. Baik. Ayo, anak dulu. Minggir. Dokter, gimana kondisi mereka? Pak Song, anaknya udah stabil sekarang. Istirahat di rumah aja. Nanti dia sembuh total. Kalau wanita itu, operasinya tertunda. Gimana dia? Apa dia makan pakai kursi roda? Hei, tenang dulu. Kalau dia dapat operasi leher tahunan, suatu hari dia bisa sembuh total. Pak Song, ayo kita obati luka ringan Anda. Kok bisa begini? Kenapa ini terjadi? Halo, aku mau berhenti operasi tahun ini. Yakin? 3 tahun lagi. Kakimu bakal sembuh. Kalau berhenti sekarang, semua rasa sakit itu sia-sia. Dokter, 18 tahun. Song Ming bayar. Semua biaya pengobatan. Dia udah banyak banget bantu keluarga aku. Aku pikir waktu Batu keluar, semuanya bakal membaik. Batu bakal berterima kasih untukku. Tapi ada kebohongan besar. Batu benci banget sama dia. Dia malah masukin dia ke penjara. Aku nggak mau berhutang lagi sama dia. Setahun sekali, 1,5 juta buat operasi. Itu kebanyakan banget. Aku nggak mau jadi beban buat Song Ming. Biarin dia hidup tenang. Baiklah, 500.000 itu bakal dikembalikan. Makasih. Kak, mana Soming? Bukannya dia udah keluar? Suruh dia bayar aku. Licia, kok pakai baju gitu? Ada yang bongkar. Soal restoran Soming. Semua udah ketahuan. Dia udah bebas. Gua masuk daftar buronan. Suruh dia kasih gua duit. Gua butuh sekarang. Gue bantu Batu ngancurin restoran Song Ming. Masih berani minta duit? Nggak masalah kan? Lagian dia udah bebas. Dengerin. Kalau dia nggak bayar, lu harus bantu. Gua kakak lu. Kalau nggak, gua sebar foto-foto ini. Gua ambil foto ini, biar waktu Batu masuk penjara, gua bisa pakai buat kenalin kalian. Nggak nyangka ternyata beneran kepake. Bocah, berani juga kamu. Berani-beraninya kamu sentuh aku. Lu cuci baju dia. Buang dia ke jalan. Biar semua lihat anak pembunuh ini. Kayak apa mukanya? Kalian ngapain sih berhenti? Batu. Terus kebajingan. Dia anakku. Keponakanmu sendiri. Kok tega sama dia? Cuman cewek nggak guna. Kasih uangnya sekarang. Kamu jenguk Yahya dibangsakan? Si lemah sakit-sakitan. Ngapain sih? Tahu kan susahnya aku nyelinap, ya kan? Cepetan. Kalau aku ketangkap, buat kali tamat. Lihat bahayanya kan? Kasih uang. Tiap menit aku di sini. Makin bahaya buat aku. Kukira si Batu bajingan itu Jagoan banget. Nggak nyangka. Dia nggak bisa hapus kasus vandalisme. Padahal aku percaya banget sama dia. Kak, kalau dibandingin, si Soming itu lumayan juga ternyata. Iya sih, tiap kali. Dia nggak kasih banyak sih. Tapi setidaknya aku nggak masuk daftar buronan. Lagian, kalau aku makan di tempatnya, nggak perlu bayar. Apa nggak nikah aja sama dia? Nanti kan, restoran itu jadi punyaku. Aku nggak perlu takut dia nggak bayar aku. kamu
Ya, cukup. Jadi kamu cuma mau manfaatin aku sama Yaya. Kak, maksudnya apa sih? Kamu beneran mau putusin aku? Dengerin ya, kamu nggak bayar aku. Aku cetak foto ini. Tempel di mana-mana. Aku bikin songnya. Dikucilkan. Kayaknya biar Songming dan Yaya bisa hidup tenang. Aku harus urus masalah ini dulu. Aku nggak bilang enggak ada uang. Sebenarnya aku udah simpen uang buat kamu. Beneran? Berapa? Di mana? Tunggu aku di sini. Aku masuk dulu. Mau bilang sesuatu ke Yaya. Jelas sakit-sakitan. Lupain aja. Diam. Yaya itu anakku. Keponakanmu sendiri. Dia cuma lagi sakit sekarang. Jangan ngomong gitu soal dia. Ya, aku ngerti. Karena sana cepet. Cepetan. Aku tunggu sini. Bos, bukannya itu uang istri lo? Kenapa Songming yang punya? Nina beneran udah kianatin gua. Bos, gua ngerti sekarang. Bajingan Songming itu nipu istri lo. Dia terlalu polos. Songming pasti udah rayu dia. Terus ambil duitnya, yang lo kasih ke dia. Kali ini, gua gak bakal biarin dia hidup. Keluar. Jalan. Siap, bos. Mama. Halo, saya mau lapor. Ada buronan di rumah sakit. Mama. Mama lagi nelpon polisi. Mama, ada apa? Yaya nggak boleh tahu. Dia direkam kayak gitu. Itu bakal jadi luka di hatinya. Nggak ada apa. Mama udah lapor ke polisi. Kamu maafin dia? Mama, apa dia beneran sayang aku kayak di video waktu aku kecil? Dulu, waktu dia di rumah, dia urus sendiri semua kebutuhanmu. Takut banget kamu gak enak badan. Dulu, dia rawat kamu baik banget. Jadi mama apa, Mama? Masih sayang dia? Mama selalu sayang dia. Sebenarnya setelah Pasong ngobrol sama aku udah nggak semarah itu lagi. Tapi dia harus minta maaf, baru aku maafin dia. Ya. Kalau antara Batu sama Papa, salah satu harus masuk penjara. Kamu pilih siapa? Mama, kenapa Mama nanya gitu? Ada apa? Nggak ada. Jangan khawatir. Itu om kamu. Mama perlu urus sesuatu sama dia. Istirahat dulu ya. Jangan khawatir. Jangan takut. Kok lama banget? Mau aku ketangkep? Ayo jalan. Aku antar kamu ambil uangnya. Cepet. Tunggu. Terus gimana? Aku lihat sendiri Batu. Dibawa polisi. Nggak mungkin dia di sini. Pasti salah lihat. Enggak. Ayo. Lichen. Kamu kasih tahu Batu. Kalau Songya itu anaknya Songming. Kamu bilang ke dia. Aku tidur sama Songming. Kamu tahu yang sebenarnya. Kenapa bohong? Aku cuma asal ngomong. Nggak nyangka dia percaya. Kamu bantu Batu. Racunin restoran Songming. Bukan kata mata. Emang kata mata gitu kan. Songming ditangkap sih. Tapi udah dibebasin. Batu bayar kamu berapa? Dikit, habis semalam doang. Kamu? Ya ampun, nyebelin banget sih. Kenapa banyak tanya sih? Satu pertanyaan lagi. 18 tahun lalu, Batu masuk penjara. Kamu yang lapor kan? Tahu dari mana? Jadi emang kamu? Terus kenapa? Kak, aku adik kandungmu. Kita saudara, kita keluarga. Mereka semua orang luar. Masa demi orang asing kamu buat khianati darah dagingmu sendiri? Hah? Dengerin ya, keluarga Liku. Aku satu-satunya anak kamu laki. Hei, kalian salah orang. Lepasin gua. Mama tanya aku. Kalau kamu sama Papa Song salah satu harus masuk penjara. Kamu atau Papa Song? Aku nggak bisa pilih. Walau kamu sakitin aku, kamu tetap ayah kandungku. Aku nggak mau kamu mati. Kalau kamu cuma minta maaf ke aku dan perlakuin aku kayak waktu kecil dulu, aku maafin kamu. Dokter, pemeriksaan hari ini bukannya udah selesai? Aku bukan dokter. Songya, kita ketemu lagi. Kamu salah orang, lepasin gua. Kamu ditahan. Kak temenin gua, keluarin gua. Gua nggak mau masuk penjara. Gua telepon polisi. Apa? Kamu laporkan saudaramu sendiri? Kamu masih manusia nggak sih? Lina, pengkhianat, bajingan jahat. Kalau kamu nggak nolongin gua, kita selesai. Kamu bukan kakak gua lagi. Oke. Mulai sekarang, kita udah nggak ada hubungan lagi. Kak, gua cuma bercanda kok.
Kamu janji sama mama papa. Waktu mereka mau meninggal, kamu bakal jagain gua. Mama papa makin muda. Aku gagal didik kamu. Dan aku nggak bisa perbaiki kamu. Masuk penjara dan belajar jadi orang yang benar. Kamu tahu aku dicari, tapi tetap panggil polisi. Kamu emang pengen aku di penjara? Iya. Batu juga dicari. Kenapa nggak kamu laporin dia? Di mata kamu, orang luar lebih penting dari adikmu. Kamu bilang apa? Batu? Bukannya dia udah ketangkep? Kamu nggak tahu. Hari Batu ditangkap, dia udah kabur. Tunggu. Astaga. Yang ngejar Yaya. Pak polisi, buronan Batu. Dia di atas. Bilang maaf aja ke aku. Dan perlakukan aku kayak dulu lagi. Aku maafin. Dokter, pemeriksaan hari ini bukannya udah selesai? Aku bukan dokter. Song ya, kita ketemu lagi. Apa? Kamu mau minta maaf kan? Minta maaf. Lakuin. Ngapain kamu? Minggir. Itu Batu. Pak polisi, Batu bawa pergi anak aku. Tolong aku mohon. Bantu aku cari dia. Boleh. Kami kirim orang sekarang. Tenang aja. Pergi. Lina, ada apa? Mana Yaya? Itu Batu. Batu bawa Yaya. Aku baru lihat dia. Harusnya aku kenal dia. Kenapa aku nggak percaya? Firasat aku sendiri. Ini semua salah aku. Jangan, tenang. Tenang. Polisi udah tangani. Lagian, Yaya itu anak kandung Batu. Dia nggak mungkin nyakitin Yaya kan? Song Ming. Batu masih percaya kalau Yaya itu anakmu. Song Ming, kamu harusnya di rumah sakit sekarang. Batu, kalau mau serang aku aja. Jangan sakiti Yaya. Kamu nggak bisa nawar di sini. Kau mau selamatin cewekmu? Datang sendiri, aku kirim lokasinya. Kalau berani lapor ke siapapun. Siap-siap ambil mayatnya. Bos, kalau Song Ming tahu ini jebakan. Buat dia bakal datang. Jangan pernah remehkan tekad seorang ayah buat selamatkan anaknya. Kalau anak gua diculik, gua bakal terobos neraka sekalipun. Demi selamatin dia. Berarti Song Ming mati kali ini. Coba tanya anak gua lagi. Ada kabar soal anak gua? Gimana? Begitu gua bereskan Song Ming sama anaknya, kita bawa anak gua terus pergi ke luar negeri. Ya, bos. Gua tanya sekarang. Lu lagi ngapain? Menurut lu gua lagi ngapain? Pertama kali kita ketemu, lu emang bajingan beruntung. Nggak mati, dan balik hidup-hidup. Kali ini, lu nggak bakal seberuntung itu. Lo mau bunuh gua? Lo nggak tahu kita ini siapa? Emang kita ini apaan sih? Kalaupun ada sesuatu, lu tetap musuh gua, anaknya Song Ming. Enggak, itu nggak bener. Lo itu ayah kandung gua. Gua anak lo. Mama udah bilang kan sama lo, kalau lo dengan tulus minta maaf ke gua. Aku maafin semua yang udah kamu lakuin. Kita masih bisa jadi keluarga lagi. Aku minta maaf sama kamu. Gimana bisa kamu sepolos itu? Mama bilang, dulu kamu sayang banget sama aku. Lebih dari sayang sama dia. Diam! Sayang itu buat anak kandungku. Kamu cuma alat buat balas dendam ke Song Ming. Bos, kabar bagus. Katanya udah hampir selesai. Tinggal satu tes lagi buat tahu siapa anak kandung Anda. Bagus. Akhirnya aku bisa ketemu anak kecilku. Kamu denger itu? Aku udah nemuin anak kandungku. Kamu anak Song Ming. Berhenti acting murahan. Jangan tipu aku. Gue udah lihat rekaman lama itu. Itu kamu gendong aku dan panggil aku anak perempuanmu. Kenapa nggak mau ngaku aja sih? Song Ming kasih lihat rekaman itu. Kan kayaknya rencana sempurna mereka berhasil banget ya. Sayang aku lebih tahu. Kamu anak perempuannya Song Ming. Enggak. Bos, Song Ming lagi kesini. Udah dicek dia sendirian. Cepet banget dia datang. Utang bertahun-tahun ini. Waktunya balas dendam. Yang aku minta siapin, udah siap. Beres, pertunjukannya mau dimulai. Kamu pakai aku buat ancam ayah, Song. Kamu mau bunuh dia? Balas dendam itu nikmat, disajikan dingin. Dia emang pantas terima. Enggak. Luna nggak bisa gini. Jangan takut. Di jalan menuju neraka, enak kan punya ayah yang nemenin lu ke sana. Bang tuh.
Urusan kayak gini, serahin aja ke kita. Jangan kotor tangan lo. Enggak, Pak Song dulu selamatin gua. Dia kehilangan anaknya sendiri. Meskipun gua harus mati sekarang, gua udah gak bisa biarin dia mati buat gua. Lo mau mati? Lo pikir kalau lo mati, gua bakal ampunin Song Ming? Kalau lo berani bunuh diri sekarang, gua tangkap Song Ming. Dan gua cincang jadi potongan kecil. Gua bikin dia minta hidup dan minta mati. Mau pakai aku buat ancam ayah Song? Silakan. Bunuh aku kalau berani. Baiklah nih. Dia datang ke sini rela mati demi kamu. Dan kamu mau bunuh diri supaya dia nggak terluka. Ayah dan anak. Menyentuh banget ya. Tapi aku nggak iri. Aku akan segera temukan Xiao Bao. Xiao Bao bakal jadi malaikat kecilku. Mimpi aja. Kenapa ya, sakit kan? Orang kayak kamu yang nggak bisa bedain benar salah. Meskipun kamu temukan anak kandungmu, dia bakal anggap keberadaanmu itu aib. Dia nggak akan pernah sayang kamu lagi. Dia nggak akan pernah maafin kamu. Kubunuh kau, aku. Nah, telak ya. Bongkar aib lo. Yang lo lakuin lo. Lo sengaja provokasi gua tadi. Lo mau gua bunuh lo? Batu, gua di tempat lo, di luar. Lo di mana? Yaya sama lo. Gua mau bicara sama Yaya. Gawat Pak Song, ditipu sama batu. Gimana nih? Terserah lo. Yaya, Yaya. Batu Yaya di mana sih, Al? Kalau lo nggak serang Yaya, gua panggil polisi. Kali ini, lo bakal dipenjara seumur hidup. Bokap lo nelfon lo tuh. Kenapa nggak ngomong? Nggak mau dia nemuin lo. Ngomong kok. Song Ming, dengar tuh sekarang. Kalau lo panggil polisi, gua bunuh dia sekarang. Kalian mau mati demi satu sama lain, ha? Kita lihat seberapa nyata cinta kalian berdua. Gantung dia. Siap, bos. Yaya! Batu, jangan sakiti dia. Yaya! Ayah, lari, pergi dari sini. Mereka jebak ayah buat bunuh ayah. Lupakan aku. Yaya, kamu berdarah, kamu terluka. Ayah turunin kamu. Ayah, aku baik-baik aja, pergi. Batu, ini salah paham. Kalau kamu marah, kita bisa bicara baik-baik. Apapun yang kamu mau, ayah kasih. Jangan pedulin aku, pergi, please. Yaya, Ayah, awas. Ayah, Wah, pertunjukan yang bagus. Drama ayah dan anak yang penuh kasih sayang, ya. Batu, apa sih maumu? Apa mau, Kun? Kau nggak tahu. Aku mau kau dan anakmu mati. Tapi kalau kau lepaskan sekarang, kau mungkin selamat. Tapi ya, anakmu, dia bakal hancur berkeping-keping. Terus pukul dia. ayah jangan, tolong jangan. Ayah dan anak yang penuh kasih. Batu, Aku udah bilang padamu sebelumnya. Yaya, Itu anak Lina dan anak kandungmu. ya anakmu. Kau sendiri yang bilang. Lina, Ayah, Ayah di sini. Ayah. Aku nggak mau Batu jaga ayahku. Jangan tinggalin aku. oke. Kamu satu-satunya putriku. Aku nggak akan tinggalin kamu. Makasih, ayah. Jangan coba tipu aku lagi. Aku mau cari Xiao Bao. Waktu Yaya baru sadar, dia panik banget. Aku cuma bilang gitu biar dia tenang. Itu nggak beneran. Aku dengar sendiri. Kalau itu nggak nyata, terus apa yang bisa dipercaya lagi? Berarti bohongin aku. Bohongin bos lagi dan gua hajar lu sampai mati. Sudah. Jangan berantem. Ayah, aku mohon, lepaskan aku saja. Tinggalkan aku. Tolong pergi saja. Aku nggak akan lepas. Ya. Jangan takut. Ayah pasti selamatkan kamu. Kalau kamu nggak pergi ke polisi dan jualin aku, apa aku bakal ketangkep dan dipenjara 18 tahun. Dan aku udah janji sama kamu. Setelah kerja terakhir itu, aku bakal berhenti total. Mau hidup sama istriku dan anakku dengan tenang. Hidup bahagia. Kenapa lu lapor ke polisi? Soal gua. Itu dia. Kenapa lo ngadu ke polisi? Ayah, tolong pergi sekarang aja. Bukan aku yang ngadu. Bukan lo.
Kalau yang tahu gue di mana, anak gue yang kerja bareng. Aja nggak tahu gue tinggal di mana. Gue ganti tempat tiap hari. Sebelum ke tempat lu. Kalau bukan lo, terus siapa? Hari ini kalian berdua mati di sini. Aku banyak bantu kamu waktu kamu buka restoran dulu. Tapi kamu malah balik jual aku. Kamu yang khianatin persaudaraan kita duluan. Beneran bukan aku. Masih mau bohong. Kayaknya belum cukup dipukul ya. Batu! Berhenti pukul dia. Kenapa dengar dia panggil namaku? Sakit banget. Kok bisa gini? Batu. Ibuku cerita ke aku. Kalau bukan karena ayahku waktu itu, ibuku udah mati di kebakaran itu. Ayahku itu penyelamat keluarga kami. Sebagai suami ibuku, tolong dong, lepasin dia demi ibu. Ayahmu, ibumu, ayahmu, ibumu. Kenapa gua harus peduli sama istri yang khianatin gua? Demi dia. Terus lepasin lu. Kami nggak pernah khianatin kamu. Selama 18 tahun, ibu nyimpan foto kamu, disakunya terus. Bang tuh, polisi lagi dalam perjalanan. Waktunya habis. Setiap kata yang lu bilang, gua gak bakal percaya. Jangan so jadi korban buat ngulur waktu. Tahan dia. Gua bakal bikin lu nonton anak perempuan lu jatuh mati di sini. Jangan, tolong jangan. Ya. Ayah, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Ya, jangan nangis. Ayah, maafin aku. Ini salahku semua. Aku yang ngajak kamu ke sini. Kenapa ya lihat mereka? Sakit banget. Jangan sedih. Kamu bakal ketemu dia sebentar lagi. Anak perempuanmu yang asli. Wah, kalian berdua beruntung banget masih hidup. Surga sayang banget sama kalian. Sayangnya aku bukan surga. Aku nggak bakal biarin kalian pergi. Song ya, kamu emang nggak sabar mau mati ya? Kamu gak pernah ngerasain kasih sayang ayah kan? Gak ada anak perempuan yang dikasih sayang sama ayahnya. Bisa lihat dia jatuh di depan matanya. Bunuh aku dulu kalau mau. Jangan sakiti Yaya. Jangan ayah anak yang bikin terharu banget. Baiklah, aku kabulin permintaanmu. Stop. Angkat tangan kalian. Mundur. Kalian semua mundur. Satu langkah lagi. Aku bunuh dia. Batu. Kamu mau bunuh anak kandungmu sendiri? Dia bukan anakku sama sekali. Dia anaknya Song Ming. Ini hasil tes DNA kamu dan Yaya. Tes DNA. Lihat sendiri. Gimana? Kok bisa gini? 99,9%. Enggak mungkin. Buktinya ada di sini. Kenapa kamu nggak mau percaya? Laporan ini bisa aja dipalsuin. Lina, kamu udah berubah. Kamu nggak cinta aku. Aku nggak percaya kalian semua. Semuanya bohong. Lihat dirimu. Kamu masih manusia nggak? Kamu nggak ada bedanya sama Jadi binatang sekarang. Dia yang khianatin aku duluan. Dia pisahin aku sama Xiaobao selama 18 tahun. Aku cuma balas dendam. Aku salah apa sih? Ini semua salah dia. Kenapa bantu dia? Bukan aku. Batu. Ini soal Xiaobao. Pasti mereka udah nemuin dia. Cewek dari telepon ini adalah anak kandungku. Xiao loudspeaker. Nana dengerin baik-baik. Anak kandung kita. Siapa dia? Bos, udah ketemu. Anak angkat Song Ming. Itu anak kandung Anda. Apa? Apa? Ini nggak mungkin. Coba ulang lagi. Siapa sebenarnya anak perempuanku? Hasil tes DNA nunjukin anaknya Song Ming adalah anak perempuanmu. Coba. Jangan panggil aku gitu. Menjijikan. Ayah. Bertahan ya. Dokter segera datang. Pantas waktu aku lihat dia terluka, hatiku sakit banget. Jadi, dia beneran anakku. Meskipun dia adopsi Xiaobao, dialah yang jebak aku dan lapor ke polisi. Kirim aku ke penjara. Makanya aku kehilangan Xiaobao selama 18 tahun. Tentu aja aku nggak bisa kenali anak perempuanku sendiri. Batu. 18 tahun lalu, Li Chang yang jadi pengkhianat. Semua ini, polisi bisa buktikan. Waktu itu demi uang hadiah, dia kasih tahu polisi tempatmu. Biar kamu gak balas dendam. Dia timpain semua ke Ming.
Ini Lijang. Jadi Ming itu penyelamat aku dan Yaya. Penyelamat hidup kami. Jangan yang sebelah bentar. Dia setia sama kamu. Tapi kamu? Kamu nggak percaya sama adik dan istrimu sendiri. Batu. Aku nggak pernah khianatin kamu. 18 tahun. Setiap hari, aku mimpi ketemu kamu lagi. Kamu yang khianatin. Dirimu sendiri yang udah janji sama aku. Sayang. Maafin aku salah. Sayang, tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Xiaobao, aku nggak minta kamu maafin aku. Sebagai ayahmu, aku cuma minta kamu terima giok ini. Ya? Ayahku ajarin aku. Jangan terima dari orang asing. Marah sekarang ya. Orang kayak kamu yang nggak bisa bedain benar salah. Meskipun kamu nemuin anak kandungmu, dia bakal anggap kamu memaukan. Dia nggak akan pernah sayang kamu lagi. Dia kayaknya nggak akan pernah maafin kamu. Karma, ini semua karma.